Setelah di video sebelumnya Bel sudah unboxing varian terbaru dari Vivo Y series yaitu Vivo Y33s. Di video kali ini gue akan memenuhi janji gue untuk mereview dan mengupas tuntas HP keluaran terbaru dari si Vivo ini yang dibanderol dengan harga Rp3.399.000. Apakah worth it atau tidak untuk kalian beli? Tanpa berpanjang kali lebar, langsung aja kalian simak video reviewnya. Mungkin biar lebih enak dan lebih afdol, gue bakal bahasnya tuh poin per poin yang menjadi nilai jual utama dari Vivo Y33s ini. Dan menurut gue, kualitasnya memang cukup bagus di range harga 3 jutaan. Yang pertama adalah teknologi 8 plus 4GB extended RAM yang dibawa oleh Vivo Y33s ini. Yang kalau dijadiin satu, RAM HP ini bisa mencapai 12GB. Secara angka di atas kertas memang wah banget ya. HP 3 jutaan udah punya kapasitas RAM 12GB. Tapi perlu dicatat juga nih bahwa kinerja dari 4GB extended RAM ini tidak akan semaksimal performa 8GB RAM fisik bawaannya. Karena memang 4GB extended RAM ini basisnya adalah rekayasa software yang diambil dari kapasitas memori internal untuk memaksimalkan kinerja multitasking hingga kinerja berat seperti bermain game. Pengalaman gue sih selama menggunakan fitur yang pertama kali muncul dari seri flagshipnya Vivo, jujur emang lumayan membantu kinerja dari Vivo Y33s ini, brother. Karena gue belum pernah tuh mengalami isu aplikasi yang restart saat melakukan multitasking beberapa aplikasi. Buat kalian yang khawatir dengan teknologi ini, tenang brother. Aplikasi ini nggak bakal menyebabkan kerusakan ataupun mengganggu performa memori penyimpanan seluas 128GB di HP ini. Apalagi mengingat memori internalnya ini masih bisa di-extend lagi hingga 1TB menggunakan slot microSD. Kemudian hal kedua yang menarik dari HP ini adalah dengan hadirnya 50MP night camera. Yang diklaim sama pihak Vivo tuh mampu menghasilkan kualitas terbaik untuk kondisi foto di siang ataupun malam hari, which mean ini low light ya brother. Lensa utamanya tadi juga didampingi dengan lensa 2MP super bokeh dan 2MP lensa super makro. Untuk kualitas fotonya sendiri menurut gue sih ya udah oke punya dan cocok untuk sebuah ponsel kelas 3 jutaan. Apalagi kalau misalnya kita ambil fotonya di kondisi cahaya yang cukup pada siang hari dengan fitur eye autofocus dan super HDR. Sementara untuk hasil foto di kondisi cahaya redup ataupun malam hari, mungkin ya kalau dibandingkan dengan foto siang hari, kualitasnya jelas lebih menurun. Baik itu soal detail hingga karakter warnanya. Untungnya di Vivo Y33s sudah menyertakan fitur Night Mode yang bisa memberikan hasil yang lebih baik di kondisi minim cahaya. Sementara untuk kebutuhan selfie, Vivo menyediakan kamera beresolusi 16MP Super Night Selfie yang performanya juga gue bilang gak mengecewakan. Kalian juga bisa sedikit nih berkreasi dengan mode multi-style portrait serta fitur-fitur selfie soft light band yang disediakan oleh kamera selfie-nya. Sekarang kita pindah ke bagian perekaman video. Unfortunately, HP ini maksimal itu cuma bisa merekam hingga 1080p 30fps. Tapi untungnya, Vivo sudah menyematkan fitur Ultra Stable Video berbasis ACE yang langsung aktif secara default. Dan hal terakhir yang gue suka dari handphone ini adalah masalah ketahanan baterainya. Dan memang untuk Vivo Y33s ini punya kapasitas baterai yang gede, yaitu 5000 mAh. Selama gue pakai HP ini kurang lebih 1 minggu, gue tuh sama sekali nggak nemuin kendala. Meskipun ya gue secara pribadi nih ya, pakai HP ini sebagai HP kedua. Yang kebanyakan gue pakai untuk kebutuhan multimedia dan juga entertainment. Sebagai gambaran sedikit, pas gue coba untuk nonton YouTube selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 3%. Terus pas gue pakai buat main PUBG Mobile 30 menit, baterainya berkurang 7%. Dan terakhir nih, pas gue pakai buat main Genshin Impact, baterainya berkurang 10%. Sementara untuk durasi chargingnya sendiri, memang nggak seimpresif ketahanan baterainya. Dimana dengan mengandalkan teknologi 18W fast charge, pengecasan selama 30 menit dapat terisi 37%. 1 jam terisi 68%, dan gue membutuhkan waktu hingga 2 jam untuk mengisi baterai hingga full 100% brother. Kemudian part lain yang gue suka, walaupun Doski ini punya kapasitas baterai yang memang cukup jumbo ataupun besar, tapi Vivo masih mempertahankan tagline trendy slim desainnya mereka. Yang mana untuk Vivo Y33s ini, dia tuh punya ketebalan cuma 8mm dan bobotnya cuma 182 gram aja. Namun sayangnya di sektor desain ini gue agak dilema sih. Dimana selain dimensinya yang tipis, gue tuh cuma bisa memberikan impresi terkait finishing di bodi belakangnya aja yang sudah menggunakan lapisan AG Matte Coating. Sehingga pastinya lebih aman dari kotoran ataupun bekas sidik jari. Selain beberapa part yang udah gue infoin tadi, jujur gue memang kurang impresi. Semua itu karena seperti yang gue bilang di video unboxing kemarin, kalau desain dari Vivo Y33s ini masih sama seperti desain Vivo Y21 dan juga Vivo Y21s. Tapi ternyata setelah gue sempat diskusi nih sama tim Vivo, alasan mereka adalah karena Vivo Y33s ini memang masih dalam campaign yang sama dengan kedua versi sebelumnya, yaitu All Fun in One, di mana campaign tersebut merupakan campaign Vivo Y series. Tapi justru Vivo malah mengklaim bahwa desain Vivo Y33s ini sudah mengalami upgrade dengan membawa desain flagshipnya mereka, yaitu Dual Tone Step Design.
Jadi nih ya bisa dibilang, meskipun Vivo Y33s ini desainnya mirip seperti Vivo Y21 series, tapi bisa dilihat kalau misalkan Vivo Y33s ini punya warna yang lebih vivid. Apalagi dengan adanya dynamic color yang bisa bikin HP ini punya banyak warna jika dilihat dari sudut pandang manapun. Sekarang kita bakal beralih ke sisi sebelah kanan, di mana terdapat tombol volume up and down dan berdampingan juga dengan tombol power yang menyatu dengan ultra fast sight fingerprint scanner. Sedangkan di bagian kirinya kosong dan di bagian atas ini terdapat slot SIM tray bertipe dedicated yang bisa menampung 2 SIM card 4G dan juga 1 microSD yang bisa di-up sampai 1 TB. Dan terakhir di bawahnya terdapat port jack audio 3,5 mili, mikrofon, port USB Type-C serta 1 lubang grill speaker utamanya. Tapi balik lagi nih ya, kalau misalnya kita mengabaikan varian lain dengan desain yang sama tadi, gue secara pribadi sih bisa bilang kalau desain dari Vivo Y33s ini bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelasnya. Build quality-nya juga solid banget dan feels di genggamannya ini nih ya, juga nggak terlalu licin di tangan. By the way brother, varian yang gue review kali ini adalah varian warna Mi Daydream dengan teknologi dynamic color, sehingga bagian belakang bodinya memiliki warna yang berbeda jika dilihat dari berbagai macam sudut. Dan ditunjang juga dengan desain khas kamera HP flagship Vivo, yaitu dual tone step design. Vivo juga menyediakan satu varian warna lain, yaitu mirror black, dengan mirror finishing yang ditujukan buat kalian yang lebih prefer dengan warna yang lebih netral. Desain yang cukup apik yang dimiliki sama Vivo Y33s ini juga ditunjang pula dengan kualitas layar yang oke dan juga bentang layar yang cukup luas, yaitu 6,58 inci. Panelnya menggunakan IPS beresolusi Full HD+, 2408 x 1080 pixel, atau yang Vivo sebut sebagai 1080 pixel color full screen. Ya, meskipun desain layarnya ini masih menggunakan desain poni dengan bezel yang cukup tebal, tapi gue secara overall sih suka dengan apa yang bisa dideliver oleh layarnya ini. Mungkin hal tersebut berkat dukungan teknologi P3 Color Gamut di HP ini yang mampu memberikan kesan gambar yang lebih clear dan juga vibrant. Jadi wajar sih ya kalau misalkan Vivo sampai menyebut layar Vivo Y33s ini dengan 1080 pixel color full screen. Sedangkan untuk kualitas audio dari Vivo Y33s ini sudah cukup oke banget menurut gue. Tapi biar lebih afdol, kalian bisa nilai sendiri deh kualitas dari audionya. Sekarang kita bakal masuk ke bagian performa yang menurut gue nih ya cukup ngebikin gue jadi dilema. Karena selain Doski masih pakai Vantage OS versi 11 dan Android 11, sayangnya untuk chipset, Doski juga masih menggunakan MediaTek Helio G80. Hal positif lain yang mungkin bisa menjadi nilai tambah di sisi performanya adalah dengan hadirnya teknologi liquid cooling di HP ini yang terasa lumayan ngebantu nih, terutama untuk mengurangi terjadinya overheat pada smartphone di kondisi penggunaan yang lumayan berat. Pertama pastinya gue mau tes dulu skor dari HP ini menggunakan aplikasi Antutu Benchmark versi 9. Dan ternyata Vivo Y33s ini mampu menghasilkan skor 249.702 poin. Kedua, gue bakalan tes gaming menggunakan 3 game, mulai dari game yang paling ringan dulu nih, yaitu Mobile Legends, kemudian PUBG Mobile, hingga game kelas berat yaitu Genshin Impact. Untuk game Mobile Legends, experience gue pas bermain sih udah lumayan oke ya. Lag dan juga frame drop awalnya sih memang beberapa kali ada pas gue main. Cuma semakin kesini tuh feels-nya makin terasa semakin lancar brother. Dan gue gak nemuin lagi kendala saat bermain Mobile Legends. Nah untuk settingan grafis tertinggi, gue sedikit menyayangkan sih. Karena belum bisa main di settingan ultra. Padahal nih ya, harapan gue karena masih menggunakan chipset yang seri lama, harusnya tuh game-game mainstream kayak Mobile Legends ini nih udah optimal harusnya. Pindah ke game PUBG Mobile, settingan grafis yang bisa kita mainkan ada di SD High ataupun Smooth Ultra. Experiences pada saat gue bermain game ini sama seperti sebelumnya, yaitu agak lumayan lah ya. Pada awalnya nih ya, gue merasakan sedikit frame drop. Bahkan gue menemukan satu kali kasus bahwa aplikasi PUBG Mobile ini tiba-tiba force close brother saat bermain game sekitar 30 menit. Tapi syukurnya nih, lama-kelamaan hal tersebut juga bisa dihandle dengan baik oleh Vivo Y33s ini. Sementara untuk game terakhir yaitu Genshin Impact, gue secara default masih bisa sih main di settingan lowest 30 fps. Dan menurut gue juga masih lumayan playable. Cuma ya itu pun dengan kondisi beberapa kali nih gue nemuin frame drop, terutama di kondisi dengan karakter yang lumayan rame. Overall sih secara user experiences, gue masih nggak ada keluhan buat performa gamingnya. Intinya sih kita masih bisa menggunakan Vivo Y33s ini untuk kebutuhan bermain game. Namun untuk beberapa game dengan grafis yang lumayan berat, mungkin experiences yang kita dapatkan akan sedikit kurang nyaman. Jadi brother, kalau gue buat kesimpulan nih ya, untuk sebuah HP seharga Rp3.399.000, Vivo Y33s ini mungkin akan lebih cocok buat calon pengguna casual user yang mengedepankan sektor kamera, terutama fotografi, dan menggunakan smartphone-nya untuk kebutuhan yang tidak terlalu berat. Mungkin sekedar install aplikasi fotografi, sosial media, ataupun aplikasi streaming video.
Karena ya memang mengingat kelebihan utama dari HP ini adalah kamera utamanya yang udah bagus banget. Di kelas HP dengan range harga 3 jutaan. Kemudian kapasitas RAM yang bisa di-extend hingga 12 GB berkat teknologi 8 plus 4 GB extended RAM, kualitas layar 1080 pixel, color full screen yang di atas rata-rata, dan juga performa baterainya yang sama sekali tidak mengecewakan brother. Serta desain khas Vivo yang punya teknologi dynamic color plus AG Matte khas HP series Y-nya Vivo. Sementara untuk kalian yang memang mengkhususkan diri untuk mencari sebuah smartphone untuk kebutuhan gaming, gue rasa ini memang kurang pas dan kurang cocok. Karena memang Vivo Y33s ini ditujukan buat kalian yang mencari sebuah smartphone dengan kualitas desain yang cantik dan juga keren brother. Kemudian kualitas fotonya juga oke, dan performanya juga cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam menggunakan sebuah smartphone. Kalau misalkan lo semua pengen ngetakis, langsung aja meluncur ke Erafone atau Vivo Official Store baik itu offline ataupun online. Dan karena di tanggal 22 ini ada National Selling Day-nya. Dewa pamit, Assalamualaikum.